Berawal dari Kanada, mereka tumbuh sebagai wajah melodic hardcore masa kini. Mereka dikenal karena lirik personal, musik agresif dan emosi tanpa topeng. Musik mereka lahir dari kemarahan dan rasa sakit yang tak pernah padam. Inilah Counterpart, bukan sekedar band tapi cerminan dari luka yang nyata. Scene dibuka oleh seorang pria Kanada bernama Brendan Murphy. Ia adalah musisi, vokalis sekaligus penulis lagu yang terlibat di skena hardcore Toronto. Ia dikenal jujur, humoris, dan rendah hati yang membuatnya dihormati oleh teman-temannya. Meski Brendan sendiri tidak tertarik dengan dunia politik, namun lagu ciptaannya mencerminkan nilai solidaritas, pemberontakan, dan nihilistik. Ia digambarkan sebagai figur paling berpengaruh untuk perkembangan gelombang melodic hardcore di skena musik Kanada. Di periode tersebut, tepatnya pada tahun 2007, Brendan merasa kecewa dengan komunitas hardcore yang menurutnya mulai berubah dan tidak asik lagi. Banyak band hardcore menciptakan lagu dengan lirik seperti motivasi kosong, agresi tanpa makna, dan karena hal itu, ia ingin membentuk band yang jujur dan apa adanya, dengan membahas isu yang dialami oleh anak muda seperti depresi, kehancuran, dan harapan untuk mewakili perasaan mereka. Baginya, kejujuran kepada diri sendiri lebih baik daripada terlihat bahagia, dan ia menolak romantisme penderitaan sebagai identitas yang keren. Pada bulan Desember masih di tahun yang sama, Brendan mengajak Jesse Dorin, teman baiknya, membentuk band bernama Brigade. Jesse kemudian merekrut Eric Bajinet dan Alex Ri hingga melibatkan Ryan Juntila, seorang drummer berbakat. Setelah itu mereka menggelar pertunjukan pertamanya di acara pensi sekolah dengan mengcover lagu beberapa band hardcore seperti Black Flag, Bad Religion, dan Agnostic Front. Kemunculan mereka langsung menarik perhatian banyak orang karena menampilkan aksi panggung yang tidak biasa, dan meski saat itu Brendan masih remaja, namun kualitasnya sebagai vokalis tidak bisa diremehkan. Pada tahun 2008, Brendan mengganti nama bandnya menjadi Counterparts karena nama sebelumnya telah digunakan oleh band lain. Nama Counterparts sendiri terinspirasi dari judul lagu band post-hardcore Kanada yaitu Alexis on Fire. Brendan memilih nama tersebut karena memiliki arti dan filosofi untuk hidupannya, dan secara harfiah, nama Counterparts berarti pasangan yang berlawanan namun saling melengkapi. Nama tersebut juga mencerminkan konflik batin yang pernah dirasakan Brendan selama bertahun-tahun. Dengan menggunakan nama Counterpart, mereka kemudian mendapatkan kontrak dari label dan merilis album pertamanya pada tahun 2010. Album tersebut menampilkan lirik yang membahas rasa frustasi, depresi, dan kehampaan yang selalu dialami anak muda di belahan dunia. Bagi para remaja, album tersebut dianggap telah mewakili perasaan mereka yang terasingkan, disepelekan, dan tidak dihargai di lingkungan mereka. Seorang jurnalis bernama Carla sampai menggambarkan album mereka sebagai album jenius karena berani membahas isu dengan narasi yang jujur dan apa adanya. Kemudian untuk mempromosikan album terbarunya, mereka menggelar tur Amerika Utara bersama band hardcore punk Kanada. Tur tersebut berhasil mendorong nama mereka dikenal secara internasional hingga memiliki basis militan yang luar biasa. Mereka kemudian membangun citranya sebagai band hardcore dengan lirik yang bisa menyentuh hati, namun dengan aksi panggung yang liar. Tetapi di tengah keberhasilan mereka yang semakin membesar, Ryan sang drummer memutuskan vakum dari band karena masalah pribadi dan digantikan sementara oleh Chris Needham karena terkesan dengan kemampuannya. Kemudian setelah Ryan kembali ke dalam formasi pada tahun 2011, Counterparts merilis album keduanya yang menjadikan mereka sebagai band paling menonjol di skena hardcore Kanada. Mereka dianggap sebagai garda terdepan, sekaligus pilar utama dalam kebangkitan gelombang metalcore yang mulai menyebar di Kanada. Secara musikal, album terbaru mereka menggabungkan suara metalcore dan melodic hardcore hingga menghasilkan karya yang luar biasa.
Para penikmat musik sampai memuji keberanian mereka dalam menciptakan karya berkualitas tanpa harus mengorbankan dinamika dan kebrutalannya. Saat diwawancara, Brandon mengatakan jika album terbarunya menceritakan tentang keinginan untuk bertahan hidup dan rasa bersalah yang tidak bisa dilupakan untuk menerima kenyataan. Ia sengaja menciptakan lirik yang menyentuh hati dan beberapa lagunya membahas tentang kematian, perpisahan, dan ditinggalkan, yang membuat album tersebut digambarkan sebagai album paling emosional yang pernah mereka ciptakan. Keberhasilan album keduanya membuat para jurnalis menganggap mereka sebagai band yang telah membawa warna baru bagi skena hardcore di Kanada. Pada tahun 2012 mereka harus kehilangan Ryan, drummer terbaiknya, yang memilih mengundurkan diri dari band karena masalah pribadi. Jesse kemudian merekrut Kyle Brownlee, mantan drummer dari band deathcore yaitu Majesty. Bersama drummer barunya, mereka menggelar tur Eropa untuk menyebarkan pengaruhnya ke komunitas musik yang lebih luas. Brandon ingin memberikan gambaran jika musik hardcore yang agresif bisa menunjukkan filosofi dari sudut pandang yang jauh lebih gelap. Hal itu karena Counterpart lahir dari pikiran Brandon yang butuh tempat untuk meluapkan emosi, bukan sekedar menciptakan musik untuk bersenang-senang. Ia bahkan menggambarkan musik hardcore sebagai media paling jujur untuk berteriak tanpa harus menjelaskan agar bisa diterima. Nama Counterpart semakin mencuri perhatian dunia setelah merilis album ketiganya pada tahun 2013. Selain membahas tentang kematian, trauma, dan kehilangan, mereka juga menampilkan musik dengan nuansa gelap yang terinspirasi dari band melodic hardcore seperti Scythe. Album tersebut kemudian menjadi album terbaik yang mendapatkan penghargaan hingga menegaskan mereka sebagai band melodic hardcore paling populer di Kanada. Bahkan seorang kritikus musik sampai menyebut Counterpart memiliki pengaruh besar karena mampu membangkitkan kembali musik hardcore. Di periode tersebut, mereka bukan hanya dikenal karena musiknya yang keras dan melodis, tetapi juga karena aksi panggungnya yang intens, emosional, dan liar. Penampilan Brandon di atas panggung adalah cerminan lirik lagunya yang jujur dalam membahas kesehatan mental, patah hati, dan perjuangan untuk bertahan hidup. Selain itu, Brandon selalu menunjukkan pesonanya yang energik, di mana ia terus bergerak, berlari, hingga melompat ke arah penonton. Ia bahkan selalu meminta para penonton untuk mosh pit karena telah menjadi ritual wajib di setiap pertunjukannya. Namun ketika mereka tampil di Inggris pada tahun 2014, seorang wanita mengalami cedera setelah terinjak-injak di area mosh pit, dan sejak saat itu Brandon selalu menghentikan pertunjukan ketika melihat area mosh pit tidak kondusif. Ia selalu mengatakan di atas panggung harus saling menjaga dan memberi ruang aman bagi perempuan. Menurut majalah Metal Hammer, aksi panggung mereka adalah perpaduan antara agresi hardcore dan kerentanan emosional yang mendalam. Mereka tidak hanya membawakan musik keras, tetapi menciptakan ruang untuk para penonton yang ingin melepaskan emosi dan keresahannya. Pada tahun 2015, mereka merilis album keempatnya dengan lirik yang menceritakan penderitaan dan pikiran yang merusak diri sendiri. Brandon selalu menciptakan lirik dari sudut pandang orang yang terjebak dalam pikirannya sendiri untuk menghasilkan nuansa gelap dan emosional. Bahkan di album kelimanya yang dirilis pada tahun 2017, Brandon semakin terbuka dalam menciptakan lirik yang penuh makna dengan musik yang bisa menghantam jiwa. Album kelima mereka diciptakan untuk orang yang membutuhkan pelarian, merasa hidup terlalu berat, dan banyak liriknya yang menceritakan kebencian kepada diri sendiri sampai penyesalan atas keputusan dari masa lalu. Pada tahun 2018, Brandon mengkritik band hardcore yang lebih mementingkan penampilan daripada menciptakan musik berkualitas. Baginya hardcore adalah tentang kejujuran, bukan tentang penampilan atau tren musiman. Komentar tersebut kemudian dikritik oleh banyak orang karena dianggap bisa menimbulkan konflik yang akan memecah belah skena hardcore di Kanada. Mendengar hal itu, Brandon kemudian menjelaskan jika pernyataannya bukan untuk menghasut karena ia hanya ingin mempertahankan filosofi dan integritas hardcore yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Pada tahun 2019, Counterpart merilis album ke-6-nya yang menegaskan citra mereka sebagai band melodic hardcore paling emosional di dunia.
Secara garis besar, album tersebut menggambarkan kehampaan dan kehilangan makna hidup untuk menunjukkan jika rasa sakit adalah bagian dari eksistensi. Selain itu, album terbarunya diciptakan untuk orang yang sedang berduka, merasa terasing, dan butuh musik yang bisa memvalidasi rasa sakit, bukan menutupi dengan harapan yang palsu. Pada tahun 2020, Brandon menemukan kucing liar yang tidak terawat ketika sedang jalan-jalan bersama pacarnya. Ia kemudian mengadopsi kucing jalanan tersebut dan memberinya nama Kuma. Keputusannya mengadopsi Kuma menjadi keputusan paling penting untuk kehidupannya karena ia kemudian menganggap Kuma bukan sekedar hewan peliharaan, melainkan teman hidup yang selalu ada di saat Brandon sedang terpuruk. Kuma juga menjadi alasan Brandon selalu pulang ke rumah setelah menggelar tur bersama bandnya. Bahkan ketika Kuma sakit dan hampir meninggal dunia, Brandon sampai menciptakan lagu yang menceritakan kebersamaan mereka, dan lagu tersebut kemudian muncul di album ke-7 Counterparts yang dirilis pada tahun 2022. Sampai saat ini Counterparts masih aktif dalam menyebarkan pengaruhnya ke seluruh dunia dengan musik yang luar biasa. Mereka kemudian menggelar tur ke beberapa negara dan merilis mini album yang menceritakan tentang perjuangan dan harapan. Berkat pencapaian besar yang telah mereka dapatkan, mereka sampai dianggap sebagai salah satu band paling berpengaruh dalam gelombang melodic hardcore modern. Bahkan pada tahun 2026, mereka berencana datang ke Indonesia untuk tampil di festival Hammer Sonic yang dikenal sebagai festival musik terbesar di Asia Tenggara. Lalu film pun selesai. Counterpart mengajarkan bahwa amarah bukan untuk menghancurkan, tapi cara paling jujur untuk bertahan hidup. By Tukang Cuangki. Yuhu.